Shalom umat Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dan kita sama-sama akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita ada di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 sampai pasal yang ke-15. Dan di 3 pasal ini sekalipun di tengahnya di pasal 14 ada cerita kepahlawanan dari Yonatan anaknya Saul, tetapi di cerita awal di pasal pertama, pasal 13 dan pasal 15 itu berbicara tentang ketidaktaatan Saul, dan itulah sebabnya membuat dia ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Dan ini marilah menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjaga diri kita sedemikian rupa teristimewa apabila kita telah dipanggil oleh Tuhan dengan satu tugas tertentu yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak peduli besar kecilnya, tetapi mari kita belajar untuk belajar mentaati Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan mari kita masuk bersama-sama di pasal yang ke-13. Dan dikatakan di situ bahwa Saul memerintah di orang Israel 2 tahun. Dan Saul mengumpulkan semua orang-orang yang gagah perkasa. Ada 2.000 orang bersama-sama dengan dia, dan 1.000 orang dipercayakan bersama-sama dengan Yonatan, anaknya yang paling tua. Dan dikatakan di situ di awal, di ayat yang ketiga dikatakan Yonatan memukul kala Filistin di Geba. Dan karena itu orang Filistin menjadi marah dan menjadi membenci orang Israel, dan mereka berencana untuk menyerang orang Israel. Dan orang Israel waktu itu berkumpul di Gilgal. Dan ayat yang kelima dikatakan adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Dan memang Filistin itu keturunannya memang keturunan orang-orang enak, dikatakan raksasa besar-besar, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang kuat, dan mereka sudah menindas Israel cukup lama ya, dan mereka melakukan berbagai peraturan yang menguntungkan mereka tentunya ya, yang tidak menguntungkan bagi bangsa Israel. Dan pada saat mereka mengerti, Israel mengerti bahwa orang Filistin telah berkumpul dan dikatakan seperti pasir di laut tidak terhitung banyaknya, maka rakyat Israel menjadi takut dan mereka melarikan diri, menyembunyikan diri masing-masing sesuai jalannya. Ada yang pergi di batu-batu, di belakang bukit dan sebagainya, di tempat di mana mereka merasa aman, mereka bersembunyi. Dan Saul bersama-sama dengan orang-orangnya yang ada di Gilgal, dan dikatakan mereka adalah orang-orang yang menjadi takut juga dan menjadi gemetaran berhadapan dengan Filistin. Dan itulah ujian yang diberikan Tuhan kepada Saul. Di ayat yang ke-7 kita melihat bahwa ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dan inilah ujian dari Tuhan semestinya lewat Samuel kepada Saul. Apakah dia dapat bersabar dan tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menganugerahkan kemenangan kepadanya atau tidak. Tapi dalam keadaan terdesak seperti itu, akhirnya menuntun dia untuk melakukan hal yang tidak benar, yaitu dia memberikan korban bakaran yang seharusnya merupakan tugas dari imam, yaitu Samuel. Samuel adalah imam, adalah nabi, adalah hakim, dan itu tugasnya Samuel, tetapi dia mengambil alih dan dia melakukannya. Dan Tuhan menjadi marah. Karena apa saudara? Ini menjadi ujian. Kita bisa melihat sebagai ujian karena ayat 10 dikatakan baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Dan itu berarti saudara, kalau dia bersabar sedikit saja, tetapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang tidak dapat untuk menahan dirinya. Apalagi kalau dia sudah tahu bahwa itu bukan tugasnya dia, itu adalah tugas seorang imam, tugas dari Samuel, bukan tugasnya dia. Tetapi mungkin dia merasa dia raja dan dia merasa terdesak dengan sekelilingnya. Dan Samuel bertanya kepada Saul, dan menyedihkan adalah dia memberikan alasan yang pertama karena rakyatnya mulai meninggalkan dia. Jadi dia merasa dia perlu untuk segera melakukan, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Lalu dia mengatakan bahwa orang Filistin yang sudah mulai menyerang. Dan rupanya ada kekhawatiran yang besar di dalam diri dia yang memimpin dia kepada tindakan-tindakan bodoh. Dan
Benar, ayat 13 dikatakan, Samuel mengatakan kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Itu berarti dia tidak begitu mempercayai Tuhan, bahwa dia tidak perlu takut, bahwa dia hanya tetap percaya dan dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan kita harus berhati-hati dari melihat ke kiri dan ke kanan, dan jangan biarkan kekhawatiran itu melanda, menguasai kehidupan kita. Tapi kita melihat selanjutnya ya saudara, kita masuk kepada pasal 14 seperti yang saya katakan tadi. Ini adalah sikap kepahlawanan dari Yonatan. Dan dikatakan di ayat yang pertama dan kedua, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Dan ayahnya berada di Gibea, dan dia bersama-sama dengan sekitar 600 orangnya bersama-sama dengan dia. Dan kita melihat bahwa Yonatan ini adalah anak yang sangat berani, dan bukan cuma berani, dan dia memang pergi dan dia bermaksud untuk mengadakan penyerangan kepada pasukan pengawal orang Filistin. Tetapi dia tidak asal menyerang, dia juga memiliki iman dan memiliki ketaatan kepada Tuhan. Kita melihat kenapa Yonatan dikatakan memiliki iman dan ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama, dia berkata, ayat yang ke-6 dikatakan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan, perhatikan ini, dia katakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dia percaya satu atau dua orang pun, kalau Tuhan memang mengaruniakan kemenangan, dia bisa menang. Dan itu adalah iman kepada Tuhannya. Dan kemudian ya saudara, berbicara soal ketaatan, bahwa dia menetapkan tanda, dan dia meminta tanda, sudah pasti dia berdoa kepada Tuhan. Yaitu ayat 10 dikatakan, tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Karena dibilang kepada bujangnya atau orang yang membawa senjatanya, kalau mereka bilang stop, berhenti di sana, dan kami akan turun ke sana, itu bukan kehendak Tuhan buat mereka untuk melawan. Tetapi kalau mereka berkata naiklah kemari, maka mereka akan naik, bahwa itu tandanya bahwa Tuhan sudah menyerahkan mereka. Jadi dia tidak gegabah untuk melakukan satu tindakan. Dia mau tahu betul-betul kalau Tuhan menghendaki atau tidak. Dan karena pada saat dia sudah menampakkan diri, dan pengawal orang Filistin itu berkata, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Maka Yonatan, dikatakan di situ, lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Nah saudara perhatikan, kalau seseorang, dua orang aja, tapi ini mereka dua, yang satu mengikuti tetapi satu orang memiliki iman, kita akan melihat satu kemenangan besar terjadi. Dan ini luar biasa sekali, dikatakan bahwa dua orang ini, Yonatan dengan pembawa senjatanya, mereka berhadapan dengan 20 dari orang-orang, kelompok orang itu, pengawal orang Filistin itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, dan mereka memukul kalah 20 orang itu. Dan itu dikatakan kemenangan awal buat bangsa Israel yang dilakukan oleh Yonatan. Dan setelah kemenangan itu, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Kita melihat seringkali kita melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan selanjutnya, asal apa yang kita lakukan itu adalah berdasar iman dan ketaatan kita. Dan kita melihat ayat 15 di situ dikatakan, lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang, dan di antara seluruh rakyat juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Dan pada akhir cerita saudara, Tuhan melakukan kegentaran yang luar biasa seperti dikatakan di sini, sehingga mereka sendiri, orang Filistin itu, saling membunuh teman dengan teman karena Tuhan mengacaukan mereka. Sehingga pada akhirnya, setelah huru-hara besar, katakan firman Tuhan ini ditimbulkan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Filistin, akhirnya Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Dan akhirnya kita melihat bahwa dengan Yonatan, dengan juga
Saul bersama-sama, memang Tuhan pakai mereka mengalahkan banyak peperangan. Tapi ada hal yang belum selesai dengan Saul. Mari kita lihat bersama-sama di pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 adalah ujian ketaatan terakhir bagi Saul. Dan sayang sekali akhirnya dia kedapatan sebagai orang yang tidak taat dan dia ditolak oleh Tuhan. Dan ayat yang kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi inilah firman Tuhan bagi Saul yang disampaikan oleh Samuel. Ayat yang ketiga, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusul, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Dan sudah pasti kalau Tuhan berencana untuk mengalahkan Amalek, pasti orang Israel akan menang. Sebab itu ayat yang ketujuh dikatakan, saya rasa dengan mudahnya lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur. Tetapi persoalannya adalah di ayat 8 dan 9, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi pada pasal yang ke-15 ini terulang lagi, saudara. Dia bilang, aku cuma menangkap Agag ini raja orang Amalek, tetapi rakyat yang sana juga yang mereka yang menjarah. Dan kita mengingat sebelumnya di pasal yang ke-14 dia juga menyalahkan orang Israel yang sudah mulai pergi meninggalkan mereka dan takut kepada orang Filistin itu juga. Dan kali ini dikatakan yang alasan yang ketiga adalah ini yang diambil ini, rampasan-rampasan ini adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kelihatannya baik sekali, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Jadi persoalannya bagi kita, jangan pakai pikiran kita sendiri bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketahuilah ketetapannya, firman-Nya, maka itu yang kita lakukan dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat yang ke-17, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja? Satu pelajaran yang penting, apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Saul, yaitu, mari engkau harus belajar bersyukur. Engkau yang merasa awalnya minder, terlalu kecil, dan engkau rasa engkau tidak bisa melakukan tugasmu, dan sekarang harusnya kamu bersyukur. Tapi sekarang kenapa engkau tidak mentaati Allah? Dan kalau kita diangkat oleh Tuhan, itu berlawanan dengan bersyukur adalah kita menjadi sombong, dan itu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Lalu ayat 18 dikatakan oleh Samuel, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Dan kita memperhatikan cara Saul menjawab Samuel. Kita melihat bahwa dia tetap mempertahankan, membela diri di hadapan Samuel, dan tentunya di hadapan Tuhan. Ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, dan dia tidak merasa bersalah dia membawa Agag, padahal Tuhan suruh tumpas semuanya, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk dipersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Nah, kalau sudah 2 kali bertanya seperti itu, harusnya dia harus merasa salah dan dia minta ampun, minta maaf kepada Tuhan, atau meminta maaf kepada Samuel, lalu meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi dia tetap mempertahankan, seakan-akan dia melakukan apa yang benar. Dan kalau rakyat yang ambil jarahannya itu kesalahan dari rakyat. Tapi ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi Tuhan lebih suka kita menjadi orang yang taat dan mendengarkan Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab
Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Sebab itu mari kita berhati-hati. Yang lebih dulu adalah kita mentaati Tuhan. Keadaan sulit itu terjadi kapan saja dan di mana saja. Tapi justru dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita harus keluar sebagai pemenang bahwa kita adalah orang-orang yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada hambanya, sama seperti Saul. Dan akhirnya dia mengalami apa yang seharusnya dia terima dari Tuhan, itu akhirnya diambil kembali oleh Tuhan. Maka dan coba kita memperhatikan, dia masih berbicara lagi, Saul masih berbicara ya. Kita melihat, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Menyesal saudara, tetapi setelah sekian kali Samuel berkata-kata dengan agak keras kepadanya. Tetapi kita melihat setelah dia meminta ampun, aku telah berdosa, menyadari hal ini. Tapi lihat kalimat berikutnya, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Seakan-akan aku tuh tidak bersalah, aku cuma mengabulkan permintaan rakyat. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Nah saudara, dan kita melihat lagi di berikutnya, dia minta juga bahwa demi kehormatanku di hadapan tua-tua. Nah saudara memperhatikan ini, mari kita belajar untuk mendengarkan Tuhan dan jangan menyombongkan diri di hadapan Tuhan, karena kita juga adalah orang-orang yang berdosa yang diangkat oleh Tuhan, dan kita harus sebenarnya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan mari miliki iman seperti Yonatan, dan tidak peduli ayahnya seperti itu yang tidak mentaati Tuhan, tapi pada saat anaknya percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, Tuhan juga melakukan mujizat. Sebab itu iman dan ketaatan kita adalah persoalan pribadi kita dengan Tuhan. Dan mari kita maju terus, dan saudara tetap taat dan setia. Tidak seperti Saul, dimulai dengan luar biasa tapi berakhir dengan ketidaktaatan. Dan dikatakan bahwa sampai hari matinya Samuel tidak lagi berjumpa, tidak lagi melihat Saul. Dan Samuel sangat berduka cita karena Saul. Dan karena Tuhan sudah menyesal mengapa dia menjadikan Saul menjadi raja. Dan dikatakan Samuel berduka cita sampai sampai satu malam dia tidak tidur, dia berduka di hadapan Tuhan terhadap Saul. Nah saudara, tanggung jawab seorang hamba Tuhan, bila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mentaati Tuhan dan tidak melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Dan mari sebagai umat Tuhan belajar untuk mentaati Tuhan, belajar untuk setia kepada firman Tuhan, belajar untuk melakukan apapun yang Tuhan mau, lebih daripada korban-korban yang kita berikan. Walaupun itu penting dan diajarkan oleh Tuhan, tetapi di atas semua itu Tuhan lebih meminta ketaatan dan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.